Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Roland di channel ini, channel kesayangan kita semua, channel yang membagikan segala bentuk informasi mengenai perkembangan sepak bola Indonesia, mulai dari Liga 1, Liga 2 sampai dengan tim nasional Indonesia. Jadi seperti biasa teman-teman, saya akan membagikan statistik pertandingan. Tapi sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa saat ini ada kompetisi Asian Cup U17 dan Indonesia menjadi salah satu peserta dalam kompetisi tersebut yang diselenggarakan di Arab Saudi. Oke, sebelum itu teman-teman, perlu juga kalian ketahui bahwa Indonesia telah menyelenggarakan pertandingan pertamanya ketika mereka mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis yaitu 1-0. Dan teman-teman bisa melihat statistik pertandingannya sebagai berikut. Simak penjelasan dari saya. Sebelum kita masuk dalam statistik pertandingan, kita harus melihat line up awal yang disuguhkan dari kedua tim yaitu Korea Selatan U17 dan juga Indonesia U17. Ya, jadi untuk Korea Selatan U17 memakai formasi 4-4-2 di bawah asuhan Ge Tae-baek ya. 4-4-2 di mana untuk goalkeeper ada Dae Park dan ditemani oleh 4 back ya. Full back kanan ada Ye Lim dan ditemani oleh 2 center back Hako dan juga Ye Su. Dan untuk full back kiri ada M Kim. Setelah itu teman-teman, untuk lini tengah Korea Selatan memakai 4 gelandang di mana diisi oleh HO, Jae Kim, Ye Kim dan juga B Park. Sedangkan untuk lini depan Korea Selatan memakai 2 striker sekaligus, ada Ge Jin dan juga Ha Jung. Untuk Indonesia memakai formasi 3-4-3 di bawah asuhan coach Nova Arianto, di mana skuad Indonesia diisi oleh goalkeeper Dava Gasemi dan ditemani oleh 3 center back yaitu Gazani, Apriawan dan juga Matthew Baker. Setelah itu untuk lini tengah diisi oleh Askairawan, Syahdan dan juga Evandra Florasta dan ada juga Alfredo ya. Untuk lini depan Indonesia sendiri atau coach Nova Arianto memakai 3 penyerang di mana diisi oleh Alberto Hengga, Vijatula dan juga Goli. Indonesia sendiri teman-teman di pertandingan ini bermain sangat bertahan mulai dari awal pertandingan sampai dengan berakhirnya pertandingan tersebut. Ini membuktikan bahwa kualitas para pemain Indonesia itu ada di bawah pemain-pemain Korea Selatan. Untuk itu coach Nova sendiri dari babak pertama sampai dengan berakhirnya pertandingan tersebut lebih menitik beratkan fokus mereka pada pertahanan. Tetapi di sini yang menjadi kunci utama adalah Indonesia mampu memanfaatkan momentum, dan momentum itu datang pada menit ke-90 plus 2 di mana bermula dari lemparan ke dalam panjang sehingga terjadi kemelut di muka gawang Korea Selatan dan pemain Korea Selatan melakukan handsball. Dan Evandra yang maju sebagai eksekutor pada waktu itu mampu menceploskan bola ke gawang Korea Selatan. Walaupun di tendangan pertama dia gagal sehingga bola mentahan tersebut jatuh di kakinya dan dia bisa mengeksekusi kembali bola tersebut dan terjadilah gol tersebut. Dan Indonesia sendiri teman-teman berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Untuk statistik pertandingan teman-teman, total tembakan dari partai ini untuk Korea Selatan itu ada 15 kali total tembakan dan Indonesia hanya 4 kali. Sedangkan untuk tembakan tidak tepat sasaran, Korea Selatan berhasil mengemas 12 kali tembakan tidak tepat sasaran, sedangkan Indonesia hanya 2 kali tembakan tidak tepat sasaran. Sedangkan untuk tembakan tepat sasaran, Korea Selatan mendapatkan 3 kali kesempatan dan Indonesia ada 2 kali. Untuk tendangan yang diblok, Korea Selatan mengemas 6 kali dan Indonesia 1 kali. Untuk tembakan kena tiang gawang, Korea Selatan mendapatkan 2 kali tembakan yang mengenai tiang gawang dan Indonesia tidak sekalipun. Untuk kehilangan peluangan besar, Korea Selatan berhasil
3 kali dan Indonesia 1 kali. Dan untuk tembakan dari dalam kotak penalti, Korea Selatan mengemas 12 kali, Indonesia 3 kali. Tembakan dari luar kotak penalti, Korea Selatan mendapatkan 9 kali kesempatan dan Indonesia 2 kali kesempatan. Dan untuk tembakan dari serangan balik cepat, Korea Selatan mendapatkan 1 kali kesempatan dan Indonesia tidak sama sekali. Untuk tendangan sudut, Korea Selatan mengemas 7 kali, corner kick dan Indonesia hanya 1 kali. Untuk offside, sama-sama antara Korea Selatan dan juga Indonesia mengemas 1 offside. Untuk total umpan teman-teman, Korea Selatan mengemas 565 total umpan, sedangkan untuk Indonesia hanya 267. Untuk umpan kunci, Korea Selatan mengemas 15 kali umpan kunci, sedangkan untuk Indonesia hanya 1 kali. Dan akurasi umpan untuk Indonesia dari 186 kali percobaan, Indonesia mengemas 69% akurasi umpan. Sedangkan untuk Korea Selatan dari 467 kali percobaan, mereka mengemas 82% akurasi umpan. Sedangkan untuk akurasi umpan silang, Indonesia sama sekali tidak mengemas umpan silang. Sedangkan untuk Korea Selatan dari 37 kali percobaan, akurasi umpan silangnya adalah 51%. Sedangkan untuk kehilangan penguasaan, Korea Selatan 10, Indonesia 9. Dan unggul duel di lapangan, Korea Selatan 54%, Indonesia 45%. Dan untuk unggul duel udara, Indonesia 41% dan Korea Selatan 58%. Selanjutnya teman-teman, ada tackle. Nah, tackle ini Indonesia mengemas 16 kali melakukan tackle dan Korea Selatan 17 kali. Intercept, Indonesia 21 kali, Korea Selatan 12 kali. Clearance, Indonesia 50 kali dan Korea Selatan 8 kali. Sedangkan untuk pelanggaran, Korea Selatan 12 kali dan Indonesia 3 kali. Untuk penyelamatan, Indonesia 3 kali melakukan penyelamatan dan Korea Selatan 1 kali. Untuk terjang keluar, dari 1 kali percobaan, akurasinya itu sampai 100% untuk Korea Selatan. Sedangkan untuk Indonesia 0%. Dan untuk high climb yang baik, Korea Selatan 2 kali dan juga Indonesia hanya mengemas 1 kali. Ya begitulah teman-teman statistik pertandingan antara Indonesia melawan Korea Selatan pada ajang AFC Cup U17 yang diselenggarakan di Arab Saudi. Dan di pertandingan berikut, Indonesia akan bertanding melawan Yaman ya pada tanggal 7 April tahun 2025. Dan kita sebagai fans tim nasional Indonesia harus tetap mendukung tim nasional Indonesia. Begitulah teman-teman hasil statistik dari pertandingan tersebut. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sportivitas. Ciao.